Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rufaida Al-Fatihah, dan di tugas sejarah kali ini saya akan menjelaskan tentang upaya pemerintah dalam mengatasi kesulitan moneter di awal kemerdekaan. Jadi kan dulu pas waktu awal-awal merdeka, kan Indonesia awal-awal merdeka pasti bukan yang langsung gampang ya. Pasti ada usaha dulu, nggak mungkin kan apa-apa langsung siap. Kayak misalnya uang ini, dulu pemerintah itu mengalami masalah yang namanya masalah ekonomi. Masalah ekonomi sendiri itu apa sih? Masalah ekonomi sendiri itu merupakan masalah yang berhubungan sama keuangan negara gitu. Nah, upayanya itu yang pertama, pemerintah melakukan pinjaman nasional. Jadi dengan persetujuan BPKNIP, Insinyur Surahman sebagai Menteri Keuangan itu melakukan pinjaman nasional yang akan dibayar selambat-lambatnya 40 tahun. Nah, pas tahun pertama mereka berhasil mengumpulkan uang sebesar 500 juta. Dengan uang tersebut akan buat menambahkan kas negara untuk menunjukkan besarnya kepercayaan dan dukungan rakyat kepada pemerintah Republik Indonesia. Selain itu, pemerintah juga mengadakan konferensi ekonomi. Konferensi ekonomi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada konferensi ekonomi 1. Nah, konferensi ekonomi 1 ini dilakukan pada bulan Februari di tahun 1946 dan dihadiri oleh para cendekiawan, gubernur, dan pejabat-pejabat yang bertanggung jawab mengenai masalah ekonomi di Jawa. Nah, konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran, yaitu Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Tujuannya untuk memperoleh kesepakatan yang bulat dalam menanggulangi masalah ekonomi yang mendesak, seperti masalah produksi, distribusi makanan, masalah sandang, sama masalah status dan administrasi perkebunan. Hasil yang dicapai dari konferensi ini adalah penghapusan secara berangsur sistem ekonomi perang Jepang yang bersifat desentralisasi dan diganti dengan sistem sentralisasi. Kemudian ada konferensi ekonomi yang kedua. Nah, konferensi ekonomi yang kedua ini diadakan di Solo pada tanggal 6 Mei 1946. Permasalahan yang dibahas adalah program ekonomi pemerintahan, keuangan negara, pengendalian harga distribusi, dan alokasi tenaga manusia. Di konferensi ini, Bapak Muhammad Hatta menyampaikan saran yang berkaitan dengan masalah rehabilitasi pabrik gula. Saran tersebut realisasi pada tanggal 12 Mei 1946 dengan dibentuknya Badan Penyelenggaraan Perusahaan Gula Negara atau BPPGN berdasarkan PP nomor 3 tahun 1946. Setelah mengadakan konferensi ekonomi, pemerintah juga melakukan pembentukan planning board. Nah, badan ini dibentuk pada tanggal 19 Januari 1947 atas inisiatif Menteri Kemakmuran Dr. A.K. Ghani. Tugasnya badan ini yaitu membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2 sampai dengan 3 tahun. Sesudah badan perancang ini bersidang, Dr. A.K. Ghani mengumumkan rencana pemerintah tentang rencana pembangunan 10 tahun. Rencana pembangunan tersebut terbuka bagi pemodal dalam negeri atau pemodal asing. Nah, untuk menampung dana tersebut, pemerintah akan membentuk bank pembangunan. Langkah-langkah yang dilakukan Badan Perancang Ekonomi atau Planning Board tadi itu yang pertama adalah menyatakan semua bangunan umum, perkebunan, dan industri menjadi milik pemerintah Republik Indonesia. Kemudian,
Yang kedua, bangunan umum vital milik asing akan dinasionalisasi dengan pembayaran ganti rugi. Dan yang ketiga, perusahaan modal asing akan dikembalikan kepada yang berhak sesudah diadakan perjanjian Republik Indonesia dengan Belanda. Badan perancang ini pada bulan April 1947 diperluas menjadi Panitia Pemikir Siasat Ekonomi yang dipimpin langsung oleh Bapak Muhammad Hatta. Tugas panitia ini adalah mempelajari, mengumpulkan, serta memberikan saran kepada pemerintah dalam merencanakan pembangunan ekonomi dan dalam perundingan dengan pihak Belanda. Setelah membentuk planning board, pemerintah juga melakukan plan Kasimo. Jadi pada awal kemerdekaan, dasar ekonomi negara kita itu bergantung pada produksi pertanian. Menteri Urusan Bahan Makanan yaitu Bapak I.J. Kasimo membuat rencana produksi 3 tahun. Kebijakan tersebut dikenal dengan sebutan Plan Kasimo. Plan Kasimo adalah usaha pemerintah untuk menciptakan swasembada pangan dengan petunjuk pelaksanaan yang praktis seperti anjuran untuk memperbanyak bibit padi unggul, mencegah penyembelihan hewan yang digunakan dalam kegiatan pertanian, dan usaha menanami tanah-tanah yang kosong terutama di Sumatera Timur. Langkah-langkah dalam Plan Kasimo yang pertama adalah mengadakan program intensifikasi di Jawa, yaitu penanaman padi bibit unggul. Kemudian yang kedua, menyediakan kebun bibit di setiap desa untuk menyediakan bibit unggul bagi rakyat. Yang ketiga, menanami tanah-tanah yang kosong, terutama di Sumatera. Yang keempat, pemeliharaan hewan secara baik, yaitu dengan mencegah penyembelihan hewan pertanian. Dan yang terakhir, yang kelima, melaksanakan program transmigrasi terutama dari Jawa ke Sumatera. Setelah Plan Kasimo, ada rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang. Nah, rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang ini diprakarsai oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Tujuannya mengurangi beban negara dalam bidang ekonomi, di samping meningkatkan efisiensi. Rasionalisasi ini meliputi penyempurnaan administrasi negara, angkatan perang, dan aparat ekonomi. Jumlah satuan angkatan perang dikurangi dan selanjutnya mereka disalurkan ke bidang lain yang produktif dan akan diurus oleh Kementerian Pembangunan dan Pemuda. Setelah itu, yang terakhir ada yang namanya Persatuan Tenaga Ekonomi. Persatuan Tenaga Ekonomi ini dipimpin oleh B.R. Motik. Tujuan dari Persatuan Tenaga Ekonomi adalah menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Jadi diharapkannya dengan dibentuknya si PTE ini bisa melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkukuh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Pemerintah pusat menganjurkan agar pemerintah daerah mendukung usaha-usaha yang dilakukan oleh PTE. Namun, PTE tidak dapat berjalan dengan baik. PTE hanya mampu mendirikan bank PTE di Yogyakarta dengan modal awal 5 juta. Selanjutnya, kegiatan PTE semakin memudar akibat agresi militer Belanda. Selain PTE, ada juga perusahaan swasta lain yang juga membantu usaha ekonomi pemerintah, yaitu Banking and Trading Corporation atau Perseroan Bank dan Perdagangan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.